Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam jumpa, salam sehat, dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, edisi hari ini, hari Minggu biasa yang ke-28. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam acara Oase Rohani Katolik secara bersama-sama kita akan membaca kitab suci, merenungkannya serta menggali berbagai inspirasi rohani yang bisa membimbing kita dalam mengambil langkah-langkah dalam kehidupan ini. Sahabat terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Diosesan Antonius Didit Supartono atau yang akrab disapa dengan Romo Didit. Romo Didit ini adalah seorang pastor mahasiswa, kemudian pemimpin Legio Maria se-Indonesia Barat, kemudian pastor pemuda Katolik, pastor penjara atau pastor dari Forum Pelayanan Penjara. Sungguh pelayanan yang sangat luar biasa. Amin. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir memberi inspirasi untuk hari ini Romo. Baik, Saudari Audrey, salam juga untuk semuanya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa, kita akan mengawali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Didit. Silakan Romo. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat bertahan tetapi padamu ada pengampunan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Rohmu. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara terkasih, Mbak Audrey, dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, mari kita awali dengan kita hari ini, hari Minggu biasa, pekan ke-28, dengan mengakui kekurangan kita, sehingga kita layak dan pantas untuk mendengarkan firman-Nya dan melaksanakan dengan sepenuh hati sepanjang hari-hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Puan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bagi orang yang benar-benar menaruh cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, iman adalah keuntungan yang amat besar. Harta benda yang tak ternilai. Dan kami mohon hari ini dan sepanjang hari-hari ke depan, berilah kebebasan sejati yang tak terikat oleh kehormatan maupun kekayaan, di mana kami akan mendengar bacaan-bacaan hari ini tentang kekayaan, tentang kebijaksanaan, dan mencintai Engkau tanpa pamrih. Curahkanlah kebijaksanaan-Mu yang luhur kepada kami, agar kami berani mengorbankan segala-galanya dan mengikuti Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa, dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon, dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya, tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi
lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa. Dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpermenai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Biarlah hamba-hambamu menyaksikan perbuatanmu. Biarlah anak cucu mereka menyaksikan semarakmu. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Bacaan kedua. Pembacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
Jangan memberi kesaksian palsu dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepada Yesus, Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku. Tapi Yesus memandang dia dan mengasihinya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus berkata lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Romo, dari bacaan pertama ini, kalau nggak salah ini doanya Raja Salomo ya Romo ya. Ya, dalam kitab kebijaksanaan. Dalam kitab kebijaksanaan, iya. Nah, inspirasi apa yang kita bisa dapatkan dari doanya Raja Salomo ini Romo? Baik, kita tahu bahwa aku berdoa mohon sesuatu pasti yang baik, yang lebih daripada yang lain. Biasanya untuk diri kita sendiri. Tapi dalam kitab kebijaksanaan ada sesuatu yang mungkin menjadi kekasannya. Dengan segala kemegahannya dan sebagainya, Salomo hanya minta akhirnya sebuah kebijaksanaan. Seperti hati yang tidak bisa dibeli. Itu salahnya. Kalau hati yang baik, lembut, banyak dikagumi orang, disukai banyak orang, pasti lebih mahal harganya daripada emas, permata, perak malah dianggap lumpur belaka di sampingnya. Jadi memang inspirasinya sudah nggak usah harus kita berpanjang-panjang dari kitab bacaan pertama bab 7 ayat 7 sampai 11. Mari kita simak bersama. Ketika Salomo dalam doanya mengatakan, aku pun diberi pengertian, aku mohon roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dan dikatakan, dibandingkan dengannya,
kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Padahal namanya seorang raja pasti punya ya segala-galanya. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir di hadapannya. Jadi dianya ini kira-kira Audrey paham nggak dia itu siapa yang dimaksud oleh Salomo? Tuhan maksudnya? Kalau dia pasti kalau Tuhan D-nya besar. Iya, Nah ini kebijaksanaan yang diminta. kebijaksanaan. Jadi kalau dia itu lebih utama daripada yang lainnya, itu pasti menunjuknya akhirnya memang Tuhan. Tapi ketika seorang minta hatinya, minta kebijaksanaan, sebuah kerendahan hati, ataupun sesuatu yang nggak bisa dipegang gitu loh Adri ya. Kalau jam, handphone, emas masih bisa dipegang. Seperti kalau ada bacaan Injil, emas, kekayaan itu bisa dimakan sama karat gitu kan ya. Tapi cinta, kasih itu nggak bisa dipegang. Ini sebenarnya poin yang diminta oleh kebijaksanaan dalam kitab kebijaksanaan, dan kita mohon. Itu pasti lebih nilainya dibandingkan dengan hal-hal lain. Tapi sekarang kamu kalau nggak ada uang, ya abang nggak disayang gitu ya. Nggak ada uang, melayang ya. Dan tetapi memang itu juga benar, tanpa uang kita juga bisa menderita segala-galanya. Tapi memang penderitaan itu bukan hanya karena uang aja. Banyak uang, orang juga bisa menderita loh. Disangkar emas, semuanya segala-galanya, tapi dimusuhi, dicari-cari, seperti koruptor kan dicari-cari uangnya banyak. Tapi dia nggak bisa makan enak. Makan di sini, langsung difoto, ditangkap, gitu, diviralin, nggak bisa tenang. Meskipun itu uangnya banyak. Jadi sudah cukup sederhana realisasinya, bisa kita renungkan bagaimana uang, kekuasaan, segala yang jabatan atau hormat, tapi didapat dari sesuatu yang tidak baik, tidak benar, akan menimbulkan keresahan, penderitaan. Bahkan lebih kejam lagi, kalau netizen sudah turun tangan, udah ada angkatan segala sesuatunya, udah bisa jadi nggak bisa buat apa-apa. Mungkin itu yang mungkin kita bisa renungkan. Tapi yang menarik, di sini dikatakan di ayat yang ke-10, kebijaksanaanku kasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa. Sedikit-sedikit nih. Kesehatan kan juga nggak bisa dipegang. Betul. Tapi ternyata kebijaksanaan itu lebih tinggi daripada kesehatan. Iya. Dari keelokan rupa. Kadang-kadang seorang yang penting sehat badannya. Wah, segar seluruhnya gitu ya. Kalau sehat semuanya pasti bisa gitu ya. Iya, mensana in compare sana. Kalau gue ke sono, lo juga ke sono gitu ya. Atau cantik, atau keren gitu ya. Tapi lupa, ternyata dia itu semuanya entah operasi plastik, entah dia nggak pernah apa-apa sehingga nggak bisa berjuang gitu ya. Kena dikit-dikit bisa sakit, tapi sehatnya ya sekarang. Bisa dibeli kesehatan itu. Tapi kebijaksanaan tidak. Elok juga. Oh, sekarang kok hidungnya ya mancung ya, kayak Mbak Audrey mancung hidungnya ya. Kepengen semuanya gitu ya. Operasi plastik bisa juga. Putih kulitnya bisa juga. Michael Jackson dulu hitam jadi putih gitu kan disuntik ya, Roma, yang tadinya tembem jadi sekarang bisa ramping dan sebagainya dengan diet macam-macam. Tapi ada yang alami, ada yang tidak alami. Tapi itu sangat relatif. Tapi kebijaksanaan itu sesuatu yang berasal dari Allah tentunya, sehingga kita bisa mendamaikan yang satu, juga yang lainnya. Membahagiakan seluruhnya, juga dirinya sendiri. Dan itu bedanya kebijaksanaan dengan hal-hal yang lain. Jadi katakan lagi kalimat berikutnya, aku lebih suka memilih dia daripada cahaya. Padahal kita cahaya itu pasti dicari. Kalau lihat banyak iklan-iklan gitu ya, ketika ada cahaya sedikit minta tolong, ketika orang terdampar, aduh sampai malam udah nggak bisa buat lagi, kita cari cahaya. Tapi kebijaksanaan itu orang yang bisa menerima, oh iya sekarang pagi hari, saya harus mulai bekerja, bisa memilih. Sampai sore dan saya siap-siap beristirahat malam hari, bukan malah sebaliknya.
Malam hari, oh iya, ketika dia punya kebijaksanaan baik, oh iya, malam hari saya beristirahat. Kecuali orang sip-sipan punya pekerjaan di pagi hari, malam harinya istirahat. Malam harinya bekerja, pagi harinya beristirahat. Dan kadang-kadang double job, yang penting gue dapat duit, bodo amat. Gue malam kerja, pagi juga kerja. Lupa badannya harus juga istirahat. Dan itu tidak bijaksana. Maka kebijaksanaan ternyata lebih tinggi lagi nih derajatnya daripada cahaya. Sampai di sini Aubrey dan juga teman-teman yang ada di rumah sepaham nggak dengan saya? Iya, sepaham Romo. Paham ya? Nah, Tapi saya jadi berpikir ya Romo, seperti yang silakan. Romo kata. Maaf ya Romo ya, saya Oh, tanya. dong, Ya, siap ya, ya. dong. Bagaimana sih Romo untuk mendapatkan kebijaksanaan itu? Nah, itu ya. Itu kalimat yang juga harus diharapkan sebab kimilaunya tidak kunjung henti. Kalau cahaya langsung, ini kan saya mau teruskan sekalian dulu ya, ya kan? silakan, Romo. Tapi kemilau kebijaksanaan terus-menerus. Orang yang punya inner beauty dan akhirnya nggak sepantas langsung saja, tapi selama-lamanya. Dan itu didapat dari kedekatan kita dengan apa yang disebut yang maha kuasa tentunya. Dan dia didapat bukan karena dari kita minta, tapi dihasilkan dari sebuah ketekunan kita, belajar, kesabaran. Baru kita bisa bijaksana. Belajar untuk mencintai dari yang nggak bisa. Kok akhirnya bisa tumbuh ya? Kok bisa lari cepat ya anak saya ya? Kok bisa akhirnya hebat berprestasi ya? Dan akhirnya bisa jadi juara kelas ya dan bisa membanggakan. Itu sebuah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan bukan langsung didapat begitu saja. Salomo dengan segala kemegahannya juga nggak semegah bunga bakung. Dengan segala kehebatannya ketika dia melanggar, memenuhi istri-istrinya, membuat puja dewa-dewa dan sebagainya, akhirnya dia juga jatuh dalam kesetiaan. Maka kebijaksanaan diperoleh ketika seseorang dari awal dia menekuni menemui Yesus dan tidak meninggalkan Tuhan yang memberikannya. Sehingga kebijaksanaan akan kekal abadi dari awal sampai kita kembali kepada Allah. Sehingga didapat, nggak dibuat, nggak diminta, tapi kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita menyampaikan kepada orang lain. Dan kebijaksanaan itu berproses dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan dari semua pergulatan pelayanan kita dengan penuh cinta. Orang yang bertekun membaca akan mendapatkan hasil dan bisa menyampaikan kepada yang lain. Orang yang bertekun belajar melukis pelan-pelan dari jelek, rusak, diulang lagi, rusak. Lama-lama dia akhirnya bisa menjadi lukisan yang hebat. Ketika orang berlatih 1, 2, 3 kali, dan akhirnya dia menemukan dan akhirnya bisa juara. Bukan mencari juaranya, tapi bagaimana dia bisa menciptakan banyak juara-juara yang lain. Itu kebijaksanaan. Jadi untuk saya simpulkan sedikit, jadi untuk mendapatkan kebijaksanaan itu kita harus selalu setia ya Romo ya. Setia, menekuni, dalam dan menekuni berproses itu. dalam perjalanan waktu dari awal. Karena sempurna itu milik Allah. Kita menuju kesempurnaan itu dan kebijaksanaan itu kita lihat berdisposisi dalam batin kita. Saya memilih hanya untuk diri saya sendiri atau untuk orang lain. Tapi ketika saya memilih orang lain, pasti kebijaksanaan itu akan kita peroleh. Karena saya dan dia juga bahagia selamanya. Amin. Sampai di sesi yang berikutnya pastinya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Didit di sesi yang pertama mengenai kebijaksanaan. Kita akan kembali di sesi yang kedua untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi lebih lanjut. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Minggu biasa ke-28. Bagi sahabat yang ada pertanyaan atau mau sharing iman atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau pesan sahabat dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Baik sahabat terkasih, sekarang mari kita lanjutkan
untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi pada hari ini. Masih bersama dengan Romo Diocesan Antonius Didit Supartono dan saya Francisca Audrey. Romo ada sahabat yang tadi mungkin di sesi pertama belum mengikuti ya Romo ya. Mungkin Romo bisa memberikan sedikit kesimpulan dari inspirasi yang Romo sampaikan di sesi pertama, Romo. Iya, baik. Sangat menarik dalam bacaan pertama tadi dalam kitab Kebijaksanaan 7:7-11. Mungkin bagi yang bergabung, kita baca lagi ayat yang ke-10. Kebijaksanaan itu kukasihi lebih dari segala-galanya. Kesehatan, dari keelokan rupa, dan lain sebagainya. Karena kesehatan bisa pudar. Elok juga sudah makin tua. Tapi kebijaksanaan akan kekal abadi. Dan sungguh berproses. Tidak bisa begitu saja didapat dari waktu ke waktu sampai akhir Tuhan memanggil kita. Itulah kebijaksanaan yang diharapkan oleh Nabi Salomo ataupun para nabi yang sudah mengajarkan kepada kita. Teman-teman, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kebijaksanaan itu akan kita teruskan sampai akhir kita punya anak, cucu, dan sampaikan semua pewartaan itu kepada semua makhluk. Amin. Karena bukan anak-anak saja, juga kita bijaksana dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, piaraan, dan sebagainya. Sehingga harus menampilkan sebuah kebijaksanaan, sehingga akhirnya semua berkenan di hadapan Allah, Sang Sumber kebijaksanaan itu. Amin. Itu poin kesimpulan bacaan pertama. Sedangkan dalam bacaan kedua, bacaan Injil. Bacaan kedua kita skip ya dalam Ibrani 4:12-13. Sehingga kita bisa sungguh menggali bacaan Injil yang sungguh sangat kaya. Kira-kira Audrey ingin tertarik perikop yang mana? Karena ada 3 perikop ya. Pertama, seorang pemuda bertanya, "Guru, bagaimana caranya agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Atau jawaban Yesus, perumpamaan, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Nggak kebayang ontanya seberapa tuh ya. Apa lubang jarum, mungkin jarumnya gede banget gitu ya, bisa masuk, kan nggak kebayang gitu ya. Atau pertanyaan Petrus, kita udah ninggalin apa-apa loh ini Tuhan, lo kita kok nggak dapat apa-apa itu ya. Apa itu? Silakan Audrey bisa milih 1, 2, 3. Kan ada juga kuis-kuis itu ya. Pilih 1, 2, 3, merah, biru, hijau. Tebak-tebak manggis berhadiah, dibikin santai. Boleh apa saja dimulai. Iya, baik, saya tertarik yang ini ya Romo, yang pertama ya Romo ya. Pertama. Karena kalau menurut saya, kalau seakan-akan si anak muda itu kan sudah melaksanakan, bisa dibilang dia sudah melaksanakan 10 perintah Allah ya Romo ya. Tapi Yesus meminta dia menjual seluruh hartanya dan mengikuti Yesus gitu. Nah, berarti kita mulai kaya nggak sih, Mo? Jadi kere, jadi bangkrut total. Ya kalau bangkrut total, kita lihat kisahnya Ayub nih misalnya. Ataupun apa yang sebenarnya dipesankan Yesus kepada orang kaya itu. Jadi ketika seorang kaya ingin benar-benar hidup kekal, Yesus kasih sebuah ajaran yang mungkin dikenal oleh semua 10 perintah Allah. Orang yang sudah membaca, melaksanakan, pasti dia orang yang taat sehingga sukses. Wah, besar uangnya, banyak dan sebagainya. Jangan membunuh, hormati orang tuamu, sayangilah, tidak bersaksi dosa dan sebagainya. Oh, itu semua sudah beres, Bos. Ya, kalau orang sekarang ya. Nah, kalau mau sempurna, jualah itu semua dan berikanlah kepada orang miskin. Lalu datanglah, ikutilah aku. Nah, ketika orang muda itu muram mukanya dan sedih, karena dikatakan hartanya banyak. Kalau saya logisnya, kita ngelangkap dari bacaan Injil ini kan mau hidup kekal. Ya lo mati dulu, ya kan? Kalau mati, sebelum mati lo jual dulu, itu kan ya? Iya, betul. Tapi sebenarnya mungkin bukan itu, para sahabat yang terkasih. Bagaimana keterikatan kepada harta, kekayaan, jabatan itu ternyata tidak membuat kita itu lebih mendapatkan kebahagiaan yang abadi.
di samping mau memberikannya. Ada sebuah cerita yang sederhana, kalau saya nonton atau lihat di TikTok itu ya, kok makin lama kekayaan saya semakin bertambah malah. Ketika ada orang yang setiap hari selalu bergantung sama saya kasih. Tiap hari minta, kok jadi seolah-olah saya itu dia kasih kesempatan saya nggak punya apa-apa yang bisa membuat saya nyetop gitu ya. Tapi ketika saya stop, orang ini baik gak ya? Nanti saya kasihan gak ya? Lalu bertanya, boleh nggak saya akhirnya menyetop orang-orang yang selama ini selalu bergantung sama saya. Saya kasih 1 juta untuk kuliah, sudah besar, dia minta lagi untuk kerjaan, lalu saya kasih lagi dan sebagainya. Sehingga mereka tergantung. Apakah saya bisa menyetop pemberian itu, Pak Kiai? Ya, gitu ya. Terus dia bilang gini, ada berapa banyak? Banyak. Semakin banyak kamu memberi, rezeki kamu itu malah semakin bertambah. Tapi ketika kamu stop 1 nih, nah rezeki kamu akan berkurang. Karena menyangkanya, wah saya punya dapat duit 500 juta misalnya. Tapi 250 juta saya bagi orang miskin, saya bagi mereka yang sudah nyasar saya, anak angkat saya, anak didikan saya, anak asuh saya dan sebagainya. Masih sampai terakhir saya kasih terus. Kalau saya stop 5 juta, 10 juta, saya masih jadi 350 juta uang saya. Nggak lagi 250 juta. Loh, kok makin berkurang lagi nih? Lagi saya stop. Stop lagi nih yang satu lagi. Makin berkurang lagi. Jadinya cuma 200 juta. 150 juta. Waduh, dia makin stres, akhirnya nggak punya apa-apa. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya orang ini semakin nggak punya apa-apa. Ketika dia menyetop semua pemberian-pemberian yang ada, yang biasanya dilakukan. Maka saya perhatikan orang yang selalu biasa memberi nih, para donatur, nggak habis-habis uangnya malahan. Seolah-olah kekurangan uang nih. Dia ngasih 10 juta setiap bulan dia ngasih. Harusnya kan kalau di stop dikasih ke deposito, uangnya bertambah ya. Malah berkurang makin lama. Itu sebabnya rezekimu yang harus disampaikan kepada dia jadi hilang. Jadi sebenarnya Allah dalam dirimu itu mau memberi rezeki kepada yang ini, dan mereka kan kamu tidak tahu, dia juga pasti memberi kepada yang lainnya. Itulah cinta yang terus-menerus berkesinambungan. Ketika kita membatasi cinta itu, kita mengurangi, kita nggak dapat apa-apa. Ini yang mau dimasukkan oleh Yesus. Ketika kamu menjual, kamu takut nggak punya apa-apa kan? Ini pikiran manusia. Padahal di mata Allah nggak ada yang nggak mungkin. Di kalimat terakhir, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Nah, kita menjual, tiba-tiba kita dapat objekan lagi. Kita habis nih. Kita dapat lagi. Saya ngasih cuma 10 juta, saya besok dapat 100 juta. Habisin semuanya dah, gitu kan ya. Dapat 1 juta, saya dapat 1 M dan sebagainya. Tapi hitung-hitungan. Tapi jangan berharap akhirnya kita semuanya selesai, aset kita semua saya tinggalin semua dan sebagainya. Akhirnya saya nggak buat apa-apa. Ini ngikutin sabda Yesus. Akhirnya kita dipermalukan banyak orang. Artinya apa? Mari kita nggak pikiran hitung-hitungan sama rezeki dari Tuhan. Ini yang diharapkan. Ini jadi poin 1 kan, poin 2, ketiga nggak usah nih berarti ya. Boleh Romo mungkin disampaikan secara singkat ya Romo. Oke, yang singkatnya, akhirnya Yesus kasih perumpamaan, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Mari kita mau lepas bebas kepada semua orang. Sehingga akhirnya yang tidak mungkin bagi Allah, bagi manusia, mungkin bagi Allah. Hai saudara-saudari yang terkasih, mari kita berbelas kasih. Dan akhirnya kita mendapat berlipat-lipat ganda. Seperti terakhir pertanyaan Petrus, Guru, aku udah ninggalin semuanya, kok aku nggak dapat apa-apa? Barang siapa meninggalkan aku, meninggalkan semuanya demi aku dan demi Injil, kamu akan mendapatkan berlipat-lipat, 100 kali lipat. Sama dulu ketika saya berpikir, jadi pastor saya nggak punya apa-apa nih. Ternyata jadi pastor di seminari, anaknya ratusan. Rumahnya besar.
Ada lapangan bola, lapangan basket, dan besar sekali. Sampai sekarang sahabat semuanya begitu banyak mencintai kita. Maka kalau kita berjuang demi Yesus, kita mendapatkan berlipat-lipat. Di kesimpulannya, Bapak, Ibu, Saudari-saudara kasih, dalam bacaan pertama, kebijaksanaan dipilih oleh Salomo dan kita semua akan abadi. Sedangkan kekayaan, harta, cinta, kecantikan, kemolekan, kesehatan akan hilang pada saatnya. Karena kita punya keterbatasan. Tapi ketika kita memilih sungguh-sungguh mencintai Yesus dalam segala-galanya, Dia akan memberikan yang terbaik pada kita. Ratusan kali lipat. Maka nggak ada yang nggak mungkin kalau kita berjuang demi semua orang yang kita cintai. Karena Allah ada dalam dirimu, dalam diri saya, Audrey, dan kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Iya, itu yang mungkin bisa kita renungkan, teman-teman. Namun sebelumnya, Mbak Audrey ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Baik, sahabat terkasih. Sorry sebentar. Sebentar, Mas, sebentar. Jadi saya ngasih Yang tanggal 13 ini. Oh iya, tanggal 13. Oh iya, lupa. Oke. Baik. Ya. Oke. Baik, Romo Didit, saya dengar Romo hari ini kan tanggal 13 Oktober ya, Romo ya. Betul. Nah, saya dengar nih Romo tuh setiap tanggal 13 dari 13 Mei sampai 13 Oktober ini selalu melakukan napak tilas ya, Romo. Amin, ya. iya. Ya, mungkin Romo bisa penjelaskan, Romo. Iya, sehingga 1-2 menit, hampir 24 tahun saya selalu berjalan kaki dari tempat saya tugas ke Fatimah. Dan juga banyak teman-teman yang mengikuti apa yang bersama-sama dengan kami. Dan di tahun ini, puji Tuhan, alhamdulillah, dari Mei sampai Oktober ini selama 6 kali nggak ada bolongnya. Keren. Dari 10 orang, 12 orang, kadang-kadang berganti karena panas. Dan ini hari Minggu, semoga makin banyak yang datang. Nanti sore kita bersama dengan Bapak Uskup yang akan menutup, Bapak Kardinal di Fatimah Jatinegara, berdoa untuk semua bangsa, khususnya pendamaian di dunia dan juga kesehatan. Sehingga kami semua para peziarah nggak lagi berdoa untuk diri kami masing-masing. Saya sudah bersyukur mendapatkan segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kami semua para peziarah. Meskipun seharusnya saya berziarah ini ke Fatimah bulan ini, Oktober, tapi karena memang ada sesuatu hal, saya akhirnya harus menyelesaikan perziarahan di Gembala Baik Jatinegara. Tadi saya tidak berangkat ke Fatimah, Portugal. Tetap bulan Fatimah ini di Jakarta ya, Romo. Jakarta, mungkin mudah-mudahan tahun depan, karena memang pesertanya tidak mencukupi. Tapi teman-teman, para peziarah yang terkasih, mari kita terus berdoa bersama Bunda Maria setiap tanggal 13 Mei sampai Oktober. Pasti para pencinta Bunda Maria, mana 3 anak gembala itu selalu berdoa untuk kita semua. Mereka menjadi santo, santa, dan juga mendoakan kita semua. Jacinta, Francesco, dan Lucia menjadi orang-orang yang hebat dan menjadi idola bagi kita semua. Demikian. Amin. Kita akan tutup dengan doa-doa permohonan pada hari ini. Baik, Romo. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas renungan-Mu, atas bacaan-bacaan di hari Minggu 13 Oktober ke 28 ini. Kami ingin berdoa kepadamu Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Ya Allah Bapa yang terkasih, kami mohon kiranya Engkau memberikan kami kebijaksanaan dan bukan mengejar kekayaan, jabatan, harta, kecantikan, ataupun yang lainnya. Sehingga Bapa, dengan kebijaksanaan yang kami miliki, kami boleh berproses dan memberi kepada mereka-mereka yang membutuhkan, dan pada akhirnya kami boleh memuliakan Engkau. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami tidak jemu-jemu mengikuti Engkau, selalu setia terhadap perutusan kami, tidak berharap terhadap upah karena kami tahu, dan kami boleh lebih bersyukur atas segala anugerah yang telah Kau berikan, sehingga pada akhirnya kami boleh menerima kekayaan berlimpah-limpah yang Engkau berikan kepada kami, baik di dunia ini maupun bersama-Mu nanti. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama Bapa Suci,
Mari kita berdoa untuk menciptakan perdamaian dunia. Sehingga dengan adanya perdamaian dunia dan semoga kiranya para pemimpin-pemimpin dunia boleh berbicara, boleh berdiskusi, dan boleh mendapatkan hasil yang terbaik sehingga perang dapat dihentikan dan tidak banyak korban yang berjatuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu pada hari ini. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik, khususnya untuk bangsa kami. Yang sebentar lagi juga akan ada pelantikan Presiden kami, dan juga semoga dunia berdamai satu sama lain. Yang tidak banyak korban yang berjatuhan seperti yang kami doakan. Semua yang kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Kita sekalian, doa-doa kita senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara kasih, renungan kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih Adri, terima Terima kasih kasih. semuanya. Baik. Romo Antonius Didit Supartono dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Sahabat, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan hari ini, selamat berbagi kasih, selamat menjadi tetap setia kepada Allah kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa nanti sore di Fatimah, Jatinegara. Ave Maria, Maria, Ave. Amin.